yang menarik itu persoalan money politik, Bang. Ya, Money politik ini menurut saya salah satu yang sebenarnya seperti yang Abang katakan tadi kan, berbicara terkait money politik, mungkin sama seperti di awal. Money politik ini bentuknya seperti apa sebenarnya dia? oh iya. Saya agak Dia makhluk apa? iya ya? makhluk apa money politik? Ini aja, kasih tahu saja. Misalnya bagi-bagi uang, Bagi-bagi uang ya. sederhana. Tapi Bagi-bagi intinya uang untuk kepentingan politik. merusak demokrasi juga tuh, Bang. Betul. Karena suara ditentukan oleh uang, merusak demokrasi. Mestinya suara itu ditentukan oleh rasionalitas, ya. Dia memilih orang datang ke TPS. Di milenial ini kan pasukan terbanyak nih. Jadi Pemilih terbanyak di Republik ini milenial, ya, ya, betul, 50% kan. Karena mereka datang ke TPS, apa karena uang atau karena ada gagasan. Nah, begitu karena uang, ada bagi-bagi 100.000, 200.000, nah, itu money politik. oke, Contoh paling sederhana. ya. Contoh lain nih, Bang. Misalnya gua nih milenial kan, anggaplah gua suka main game, Bang. Iya. Kemudian salah satu tim ses mengadakan event game nih, Bang. Iya. Mengadakan event game, ya kan berhadiah lah segala macam. Kemudian ngegiring gua buat ngedukung dia. Oke. Oke lah, oke pemuda tenang aja, kita adakan banyak perlombaan-perlombaan game untuk ini. Jadi jualan juga, Bang. Ya. Nah itu bentuk lain dari money politik atau money politik secara halus atau gimana menurut Abang? Bisa, itu kan perumpamaan ya, bahwa seseorang bisa dimenangkan Ya. karena permainan. Dan permainan itu dilakukan karena ada transaksi. Ya. Jadi ketika ada transaksi, misalnya Azhar nyalon menjadi calon anggota DPR, ya kan? Azhar suaranya sebetulnya menang, ya kan? Menjadi anggota DPRD, kan? Ya. Tapi ada kawan yang lain, misalnya namanya Ferry, misalnya, dia kalah sebetulnya suaranya. Ya. Tapi Ferry ngasih uang sama KPU nih. Ya. KPU kasih satu orang, saya 300 juta, anggota KPU di daerah itu. Kasih. Nah suara yang tadinya di Azhar, itu bisa pindah ke Ferry. Oh itu bentuk lain dari money politik, Itu Bang. contoh money politik lain. Oh. Jadi bagaimana nggak merusak ya? Jadi money politik ini enggak ke masyarakat juga ya, pemilih juga ya. Iya, Tapi kepada dia bisa- pemilih bagi-bagi uang. Jadi orang memilih bukan karena gagasan tadi, Iya. tapi karena uang. Kemudian kemenangan juga ditentukan oleh uang. Seberapa besar uang disetorkan para anggota komisioner? Termasuk mungkin kandidat yang undang pemuka agama buat ceramah. Itu gimana tanggapan Abang? Kan rame Nah, tuh. ini Kadang-kadang kan agama kan jadi komoditas politik juga, Bang. Iya. Undang misalnya anggaplah yang tren siapa sih sekarang Ustadz ini? Ya. Iya kan? Kemudian diundang bikin kampanye segala macam. Undangnya Ya. Ustadz. Nah, makanya pemuka agama itu, Iya. saya mesti kritik juga. Iya, iya. Saya mesti rasional juga. Apakah kemudian gara-gara diundang lalu harus menjadi bagian pada seseorang itu? Tapi Kenapa? kalau niatnya dia dakwah gimana, Bang? Biasa Ya, saya saja. kan kalau Tidak masalah. saya Ustadz nih, ya saya malah memanfaatkan panggung itu sebenarnya. Nggak ada Ya, masalah walaupun kita kalau- tahu. Kalau dia berdakwah nggak ada masalah menurut saya. Iya. Nggak ada masalah, itu bebas dakwah. Tapi yang Tapi kalau kemudian misalnya di belakang nih, saya Ustadz nih kan Azhar, Ustadz Azhar, saya undang Iya. drama. Saya begitu mau pulang, Ustadz Azhar, ini dari saya. Iya. Yang biasanya amplopnya standar, udah lebih standar. Tidak apa. Tapi pesan dia Ustadz, mungkin pemilu milih saya ya. Itu udah money politik. Itu bukan money politik. Karena kalau juga, saya bilang siap, asal amplopnya tebel, itu persoalan, itu money politik. Jadi akhirnya apa? Kualitas pemimpin itu tidak terlihat, ya. Tidak terlihat. Kenapa? Karena rakyat bilang memilih bukan karena kualitas, karena uang. Maka betapa banyak kepala daerah itu masuk penjara. KPK itu mencatat lebih dari 300 kepala daerah terindikasi korupsi. Itu buah money politik. Kan orang bagi-bagi uang, kita bertanya uangnya dari mana? Dari pemilik modal. Nah, untuk bisa mendapatkan uang, mengembalikan modal, proyeknya di-markup. Ketika di-markup, korupsi. Maka banyak kepala daerah yang masuk penjara. Dan itu contoh betapa parahnya akibat dari korupsi. Selain orientasi pembangunannya hanya untuk kepentingan dirinya, juga kemudian kepala daerah akhirnya bisa masuk penjara. Itu banyak.
Anggota DPRD juga banyak. Kalau menurut abang, ini yang jadi menarik juga bang. Artinya money politik ini, ketika kita udah paham merusak demokrasi, kenapa dia masih subur sampai hari ini? Itu menjadi soal juga mungkin ya. Kalau menurut saya pribadi sih ya. Dan apa sebenarnya pemicu dari timbulnya money politik ini? Kemiskinan. Kemiskinan. Ya, kemiskinan itu juga membuat Di samping oligarki tadi yang sudah kita bahas sebelumnya kan. sistemnya membuka Ya. peluang orang untuk bagi-bagi uang. Artinya Artinya kan kan ada kompetisi yang sehat. saya sebagai masyarakat, anggaplah saya sebagai masyarakat yang menerima money politik, makanya ada slogan kadang-kadang di masyarakat, ambil duitnya, jangan pilih orangnya kan. Iya kan, seperti itu mereka bagian Iya, dari iya. toleransi mereka kan. Iya. Ya gue sebagai milenial juga pasti gue juga bakal berpikir begitu bang, kerjain aja, iya kan. Iya betul. Nah cuma walaupun juga masih ada yang ketika dikasih duit karena mungkin masuk dalam kategori pemilih belum cerdas, dia ambil itu duitnya kemudian dia coblos orang itu. Nah tapi yang jelas bahwa bagaimana cara kita menghapuskan money politik ini bang, kurang lebih seperti itu. Ya. Saya kira udah banyak ya sudah. Iya. Pertama, mengedukasi masyarakat untuk tidak menerima money politik. Yang kedua, hukum harus tegas. Menurut saya money politik itu harus dihukum tegas. Karena korbannya rakyat banyak. Iya. Pada titik tertentu hukuman yang tegas itu akan memberi pengaruh besar. Jadi kalau dalam pemilu tidak ada sanksi yang berat, hanya sekedar diingatkan, kan itu yang terjadi. Maka money politik akan terjadi. Dan sepanjang itu pula negara tidak akan pernah maju, daerah tidak akan pernah maju. Karena orientasinya hanya kepentingan dirinya dan kelompok. Intinya apapun alasannya, money politik harus kita lawan bang ya. Ya. Harus kita, justru mahasiswa lah, mungkin ini saya sebagai milenial mungkin yang harus terdepan lah menolak praktek money politik ini kan. Mungkin bisa berbagai yang seperti abang bilang tadi kan, kita harus berpikir bersama. Baik, mungkin seperti itu bang. Betul, money politik merusak demokrasi. Sangat merusak demokrasi. Oleh karena itu saya kira semua mesti berubah pikirannya. 98 Forum. Salam perubahan.